Sebuah batang homogen dengan massa M 3 kg dan panjang L 1 meter diikat pada pusat massanya. Ujung-ujung batang tersebut dihubungkan dengan pegas identik dengan konstanta pegas K 100 Newton per meter seperti gambar di samping. Kemudian batang tersebut diberi simpangan kecil sehingga bergerak osilasi. Periode osilasi sistem tersebut adalah titik-titik. Pertama, kita akan gambarkan dulu kondisi batang setelah diberi simpangan kecil seperti ini. Kita misalkan batang ini diberi simpangan untuk ujung atas ke arah kiri dan untuk ujung bawah ke arah kanan. Yang nilainya masing-masing ke arah horizontal, simpangannya adalah X, yang bawah tentu saja X, dan batang ini terhadap garis vertikal akan membentuk sudut theta yang nilainya bisa kita asumsikan kecil karena diberi simpangan yang cukup kecil. Kemudian pusat massa dari batang tersebut kita misalkan O seperti ini. Kemudian kita akan selesaikan atau kita akan mencari periode osilasi sistem batang dan pegas ini dengan menggunakan torsi yang bekerja pada titik O yang bisa kita tuliskan. Kita tuliskan di sini, sigma torsi terhadap titik O itu sama dengan momen inersia batang terhadap titik O. Kita tulis dulu I dikalikan dengan alfa seperti ini. Selanjutnya adalah torsi yang bekerja terhadap titik O ini adalah torsi yang diberikan oleh pegas ujung atas dan pegas pada ujung bawah yang arahnya bisa kita gambarkan seperti ini. Jadi pada ujung atas bisa kita perhatikan pegasnya akan tertekan ke arah kiri, maka dia akan muncul gaya yang arahnya ke arah kanan ya, menekan ujung atas dari batang. Yang nilainya adalah F sama dengan K dikalikan X. Kemudian ujung yang bawah pegasnya akan tertekan ke arah kanan sehingga akan muncul gaya yang arahnya ke arah kiri, yang nilainya juga sama yaitu F sama dengan Kx. Kemudian kita akan hitung torsi ini relatif terhadap titik O. Titik O-nya adalah pusat massa dari batang tersebut di sini. Maka torsi yang untuk atas adalah mengarahkan atau membuat batang ini berputar searah jarum jam. Kemudian torsi yang untuk bawah juga akan membuat batang ini berputar searah jarum jam. Artinya ini couple ya, jadi torsinya saling menjumlahkan. Maka untuk sigma torsi pemulihnya terhadap titik O itu bisa kita tuliskan yaitu minus Fkx ya. Minus itu karena torsi pemulih, minus Fkx dikalikan 2, atau kita tulis langsung 2K dikalikan X dengan jarak masing-masingnya itu juga sama, yaitu jika ini theta, kemudian yang di sini adalah setengah L, maka jaraknya adalah jarak terdekat atau jarak yang tegak lurus dari gaya ini terhadap poros, yaitu setengah L dikalikan cos theta. Kita tuliskan di sini yaitu setengah L dikalikan cosinus theta. Maka jaraknya juga sama ya, 2kx dikalikan setengah L dikalikan cos theta. Ini adalah torsinya, sama dengan momen inersianya adalah momen inersia batang diputar terhadap pusat masanya, yaitu 1/12. Masanya adalah M dikalikan L kuadrat. Kemudian alfa di sini kita tuliskan dalam notasi theta double dot atau D2 theta dt kuadrat, itu juga boleh. Kemudian kita akan melihat untuk panjang X di sini. Panjang X di sini jika kita perhatikan segitiganya, ini adalah panjang X, maka kita bisa peroleh hubungannya bahwa X itu ternyata sama dengan setengah L dikalikan sin theta. Karena dia berada di depan sudut, maka X-nya bisa kita ganti. Sebelumnya angka 2-nya kita coret dulu di sini, jadi minus K dikalikan dengan X. X-nya kita gantikan setengah L dikalikan sin theta, kemudian dikalikan L dikalikan cosinus theta, sama dengan 1/12 ml kuadrat dikalikan theta double dot. Kemudian L-nya bisa kita bagi dengan L, masing-masing ruas kanan dan ruas kiri. Jadi yang ruas kanan tinggal 1L. Kemudian yang ruas kiri juga menyisakan 1L lagi ya. Jadi artinya L-nya bisa habis nih. Ruas kanan kita bagi lagi L-nya, maka yang ruas kiri akan habis. Selanjutnya kita akan gunakan pendekatan sudut kecil ya. Jika kita memiliki theta yang nilainya cukup kecil, maka kita bisa lakukan pendekatan yaitu sin theta, nilainya akan mendekati theta, dan cos theta nilainya akan mendekati 1 ya, berdasarkan deret Maclaurin atau deret Taylor ya. Jadi kita bisa tuliskan minus K dikalikan setengah dikalikan sin theta, kita tulis theta, kemudian dikalikan cos theta, nilainya adalah 1 dengan menggunakan pendekatan sama dengan 1/12 M dikalikan theta double dot. Nah, berikutnya tinggal kita lakukan penyusunan ulang supaya persamaannya membentuk persamaan umum dari osilasi ya. Jadi kita tuliskan seperti ini. Yang ruas kanan kita buat 0, kita pindah semua ke, yang ruas kiri kita buat 0, kita pindah semuanya ke kanan. Jadi 1/12 M theta double dot, kemudian ditambah dengan K/2 theta sama dengan 0 ya yang ruas kirinya, atau satu kali lagi 0 sama dengan,
kita bagi semuanya dengan 1/12M supaya mendapatkan koefisien theta double dot-nya adalah 1. Jadi theta double dot kemudian ditambah K/2 dibagi M/12 ya. Jadi kalau kita punya K/2 dibagi dengan M/12 itu kan sama dengan dikali 12/M. Maka kita akan mendapatkan 12 bagi 2 itu adalah 6K/M ya. Jadi 6K dibagi M theta. Oke. Untuk yang atas kita bisa hapus dulu di sini. Maka kita sudah mendapatkan bentuk umum dari persamaan osilasi, yaitu 0 sama dengan theta double dot ditambah 6K plus M theta. Nah, dari bentuk ini kita bisa langsung simpulkan bahwa koefisien yang di depan theta di sini tidak lain adalah omega kuadrat ya. Ini adalah omega kuadrat. Berarti kalau nilai ini adalah omega kuadrat, maka nilai omeganya kita tulis di sini. Omega itu pasti sama dengan akar dari 6K per M ya. M-nya M besar ya mestinya ya. Nggak masalah ya. Kita tulis di sini dalam bentuk M besar karena di soal menggunakan notasi M besar. Kemudian omega itu nilainya tidak lain adalah 2pi dibagi dengan periode. Sama dengan akar dari 6K dibagi M. Yang berarti nilai periodenya sama dengan T, yaitu 2pi dikalikan akar M dibagi dengan 6K. Dan langkah terakhir kita tinggal memasukkan angka-angka numeriknya dengan masanya 3 kg, kemudian konstanta bekasnya 100 Newton per meter, panjangnya 1 meter tidak kita pakai. Jadi periode atau T itu sama dengan 2pi dikalikan akar dari M ya, tadi masanya berapa? Masanya adalah 3 kg, 3 dibagi dengan 6K. K-nya adalah 100, jadi 600. Akar 3/600 atau sama dengan 2pi akar 1/200 second ya. Selanjutnya tinggal diselesaikan dengan menggunakan alat bantu hitung atau dengan menggunakan kalkulator. Maka kita sudah menjawab untuk persoalan ini.